Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dan kami akan mempresentasikan tentang Gauss-Seidel method. Ya, anggota kelompok kami ada Iputu Agus Wahyu Dupayana atau Agus, kemudian ada Zudi Ali Syam atau Zudi, kemudian ada saya sendiri Muhammad Isbahi Nurisan. Kita mulai dari ada quotes, kita skip aja dulu. Kita mulai dari apa itu Gauss-Seidel method. Gauss-Seidel method adalah metode iteratif atau komputasi secara berulang untuk menyelesaikan sistem persamaan linear atau SPL. Dia disebut Gauss-Seidel method karena yang menemukannya adalah Gauss dan juga Seidel. Jadi ada dua pendekatan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan Gauss-Seidel method. Yang pertama adalah menggunakan equation, yang kedua adalah matrix. Untuk saat ini kita akan menggunakan yang equation saja. Kita tidak akan bahas yang matrix. Untuk prosedur pengerjaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita susun dulu sistem persamaannya, dan kita pastikan untuk setiap baris itu konsisten urutannya. Misalkan di baris pertama itu X1 baru X2 baru X3, maka di baris kedua juga harus sama, X1 dulu baru X2 baru X3, tidak boleh kebalik. Kemudian kita buat matriks koefisien variabel, yaitu kita ekstrak koefisien variabelnya, lalu kita buat matriks untuk apa? Untuk kita cek kekonvergenannya. Yang kita harapkan matriks kita itu konvergen. Artinya kalau kita lakukan komputasi secara berulang, kita akan memperoleh hasil yang mengarah kepada nilai tertentu. Ya. Kalau dia tidak konvergen, dia tidak akan mengarah ke nilai tertentu. Yang kita inginkan matriks kita itu konvergen. Ya. Anggaplah matriks kita konvergen. Saya akan jelaskan bagaimana prosedurnya nanti. Setelah itu kita akan buat persamaan atau fungsi dari masing-masing variabel. Ya. Ini juga akan saya jelaskan nanti. Setelah itu kita tentukan nilai awal atau first guess dari masing-masing variabel. Biasanya kita mulai dari 0. Sebenarnya boleh random angkanya, tapi biasanya kita gunakan nilai awal 0 untuk masing-masing variabel. Kemudian kita lakukan komputasi secara iteratif sampai syarat terminasi terpenuhi, yaitu biasanya ada 2, antara jumlah iterasi maksimal, misalnya maksimal 10 kali iterasi, atau toleransi error, misalnya toleransi errornya 10 pangkat min 5. Jadi bagaimana cara mengecek kekonvergenan? Kita cek apakah matriks yang kita gunakan itu strictly diagonally dominant matrix. Yaitu adalah keadaan di mana mutlak dari unsur-unsur diagonal matriks tersebut lebih besar daripada jumlah seluruh elemen lain pada baris yang sama. Ini adalah ekspresi matematisnya. Contohnya seperti ini. Pertama kita ubah dulu jadi positif semua matriksnya ya, karena kita menggunakan nilai mutlak untuk semua unsur. Kemudian AII di sini adalah unsur diagonal. Jadi kita cek 4, 6, sama 5. Kalau di sini 2, 3, sama 0. Apakah 4 itu lebih besar daripada 2 tambah 1? Jawabannya iya. Apakah 6 lebih besar daripada 1 tambah 2? Jawabannya iya. Apakah 5 lebih besar daripada 1 tambah 2? Jawabannya adalah iya. Maka matriks ini adalah matriks yang strictly diagonally dominant matrix. Dan ini bisa kita selesaikan menggunakan Gauss-Seidel method. Untuk matriks yang ini, apakah 2 itu lebih besar daripada 2 tambah 1? Jawabannya tidak. Maka dari baris pertama saja kita sudah bisa tentukan bahwa matriks ini tidak strictly diagonally dominant matrix, sehingga kurang cocok untuk digunakan, diselesaikan menggunakan Gauss-Seidel method. Kemudian untuk pembentukan persamaan yang bentuk itu adalah operasi aljabar. Hasil operasi aljabar menyisakan satu variabel di ruas kiri, yaitu variabel pada diagonal matriks. Ini adalah ekspresi matematisnya. Contohnya begini, kita punya persamaan seperti ini. Kita mau sisakan variabel yang ada di diagonal nih, X1, X2, dan X3 di ruas kiri. Maka sisanya kita pindahkan ke ruas kanan. Jadilah begini. Kemudian kita bagi ruas kiri dan ruas kanan dengan koefisiennya ini. Jadilah bentuk seperti ini. Ini adalah bentuk umum yang ada di sini. Ya. Sebenarnya nggak terlalu ribet ya. Setelah ini baru kita lakukan komputasi secara berulang dengan ketentuan. Ya. Ketentuannya kayak gini. Untuk yang X sebelum diagonal itu kita gunakan nilai yang baru aja kita cari. Untuk X yang setelah diagonal itu kita gunakan nilai yang sebelumnya. Jadi kalau di sini ya, diagonal kan 1. Ini kan 2 sama 3 setelah diagonal. Jadi ini kita gunakan nilai awal, yaitu 0 biasanya ya. Kita gunakan 0. Untuk yang ini, X2, X1 ini kan sebelum diagonal. Diagonalnya 2. Maka ini menggunakan X1 yang ada di sini, yang sudah kita hitung. X3-nya menggunakan nilai awal, yaitu 0. Untuk yang ini, X1, X2-nya menggunakan yang sudah kita hitung. Nah, untuk iterasi berikutnya, X2 dan 3-nya menggunakan yang sudah dihitung sebelumnya. Untuk X2 yang ini, X1-nya menggunakan X1 yang barusan dihitung, dan seterusnya.
sampai syarat terminasi terpenuhi. Ada juga di sini Jacobi versus Gauss-Seidel. Jadi Gauss-Seidel tuh kayak versi improvement dari Jacobi method. Metodenya kurang lebih sama, ya ada sedikit perbedaan, tapi biasanya kita gunakan Gauss-Seidel metodenya karena ini versi yang improvementnya. Kemudian di sini ada contoh soal, ya ada Pak Agus membeli 10 kg udang, 5 kg daging sapi, dan 2 kg telur seharga 1.305.000 dan seterusnya, ya. Pertanyaannya, berapakah harga dari udang, daging sapi, dan telur per kilogram? Kami akan menyelesaikan soal ini menggunakan Excel dan juga R. Ya. Setelah ini, Agus akan menyelesaikan soal ini menggunakan Excel. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung suatu sistem persamaan dengan menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel pada Excel. Nah, berdasarkan cerita sebelumnya, kita bisa mendapatkan sistem persamaan seperti ini dengan X yaitu udang, Y daging sapi, dan Z ini telur ayam. Nah, dari sistem persamaan di atas, kita harus mengecek dulu dia konvergen atau tidak, agar bisa menggunakan metode dari iterasi Gauss-Seidel ini. Nah, yang dicek itu adalah diagonalnya itu lebih besar dari penjumlahan variabel lainnya. Nah, jadi seperti ini, yang persamaan yang pertama itu 10 mutlak 10 lebih besar dari mutlak 5 dijumlahkan dengan mutlak 2. Dia lebih besar, dan itu seterusnya. Jika semuanya sudah terpenuhi, maka hasilnya pasti konvergen dan kita bisa menggunakan Gauss-Seidel ini. Nah, jika dia ini belum konvergen, mungkin bisa dicari cara dulu gitu. Misalkan yang ini dipindahin ke atas gitu, atau variabelnya ini pindah ke sini gitu. Intinya itu harus memenuhi syarat konvergen ini untuk menggunakan metode Gauss-Seidel. Nah, kemudian setelah sudah mengetahui konvergen, kita menyusun persamaannya. Nah, maka persamaannya menjadi seperti ini. Nah, disisakan variabel X, variabel Y, Z di ruas kirinya. Nah, kemudian kita memberikan nilai awal untuk yang lebih mudah lagi, yaitu X-nya itu 0, Y-nya itu 0, dan Z-nya itu 0. Nah, kemudian baru kita melakukan iterasi. Nah, iterasi bisa berhenti ketika nilai errornya atau iterasi yang diinginkan gitu, atau hasilnya sudah ditemukan. Nah, di sini sudah dapat kita lihat nilai awalnya sudah diberikan nilai 0. Nah, kemudian kita mencari nilai X-nya terlebih dahulu, kemudian nilai Y, dan nilai Z, dan begitu seterusnya. Nah, itu harus dilakukan secara berurutan gitu. Jika X-nya duluan, maka nanti X-nya duluan lagi gitu. Nah, selanjutnya kita masukkan persamaan yang ini ke sini seperti biasa. Nah, Y-nya ini masih 0 dan Z-nya ini 0 gitu karena belum berubah. Didapatkan nilai X-nya seperti ini. Nah, kemudian dicari nilai Y. Nah, dari nilai Y ini, nilai X yang dimasukkan itu adalah nilai X yang baru gitu. Nah, nilai Z-nya menggunakan Z yang sebelumnya karena belum berubah. Nah, begitu seterusnya ketika mencari nilai Z, yang digunakan nilai X dan nilai Y yang baru karena udah dicari sebelumnya. Nah, begitu seterusnya, nilai X-nya juga nanti menggunakan nilai Y dan Z sebelumnya, tidak menggunakan nilai 0 lagi, dan begitu seterusnya sampai menemukan nilai yang benar-benar mirip gitu. Nah, karena di sini nilai X, Y, dan Z-nya ini sudah sama, maka kita dapat menyimpulkan bahwa nilai X-nya itu yaitu sebesar 75.000, nilai Y-nya itu 100.000, dan nilai Z-nya itu 27.500. Perkenalkan, saya jadi ahli Syam. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman R dengan menggunakan aplikasi RStudio. Nah, jadi dari permasalahan tadi itu sebenarnya kita bisa buat menjadi 3 persamaan seperti ini kan. Nah, 3 persamaan ini itu kita bisa ubah bentuknya ke dalam bentuk matriks menjadi seperti ini. Kemudian matriks ini juga kita bisa olah menjadi bentuk yang seperti ini. Nah, nanti matriks inilah yang akan kita pakai dalam bahasa R nantinya gitu. Nah, matriks ini itu kita akan misalkan dengan matriks X, sedangkan matriks yang ini adalah kita misalkan dengan matriks Y. Nah, jadi ini awalnya kita membuat matriks X dan matriks Y dulu. Caranya seperti ini, membuat matriksnya baris 3 kolom 3, kemudian ini by row through itu biar ngisinya berdasarkan baris 10 5 2 gitu, bukan 10 5 2 gitu. Nah, terus matriks Y-nya ini baris 3 kolom 1 gitu. Kalau kita run, kita lihat X-nya, oke udah sama X-nya ya. Kemudian kita Y-nya
Y-nya juga udah sama dengan yang di sini gitu. Nah, setelah itu kita akan masuk ke cara menyelesaikannya menggunakan Gauss Seidel nih. Cara menyelesaikannya ada dua. Yang pertama cara cepat dan yang kedua adalah cara yang manual. Untuk yang cara cepat ini kita menggunakan library OPTR gitu. Jika belum menginstal bisa menginstal terlebih dahulu. Setelah menginstal kita gunakan library tersebut, kemudian kita gunakan fungsi OPTR. OPTR ini dia menerima inputan ada 5 ya. Untuk hal ini ada 5. Yang pertama adalah matriks X, matriks X adalah yang tadi ini. Kemudian dia menerima inputan matriks Y adalah yang ini. Kemudian dia juga menerima inputan berupa metodenya yang mau digunakan apa gitu. Dalam hal ini kan kita gunakan Gauss Seidel gitu. Kemudian Gauss Seidel kan butuh max iterasi sama toleransi yang ditetapkan gitu. Jadi kita definisikan di sini iterasinya misalkan 500 max iterasi, kemudian toleransinya adalah 1 kali 10 pangkat negatif 5 gitu. Nah, ketika kita jalankan, kita run, kemudian kita lihat summary-nya. Nah, ternyata dari hasil ini itu kita bisa tahu nih, ternyata harga 1 kg udang itu 75.000, harga 1 kg daging sapi 100.000, dan harga 1 kg telur adalah 27.500. Nah, itu adalah untuk cara cepat. Untuk yang cara manual ini kita membuat fungsi sendiri ya. Nah, dalam hal ini kita samakan parameternya dengan yang OPTR tadi. Jadi kita buat sebuah fungsi ada 4, yang pertama X, Y, max iterasi sama error. X adalah yang ini, Y adalah yang ini, iterasi adalah max iterasi, error adalah error yang ditetapkan gitu. Nah, kemudian di dalam fungsinya kita bikin ini dulu Fx, Fy sama Fz gitu. Jadi sesuai teori ya kan, kita membuat persamaan X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa, Z sama dengan berapa. Nah, ini kita buat terlebih dahulu seperti itu. Nah, untuk Fx sendiri kan kalau kita lihat di sini kan dia Fx sama dengan ini 1.300.000 dikurangi 5Y dikurangi 2Z per bagi 10 kan, dibagi 10. Nah, ini sama seperti ini. Jadi Fx itu sama dengan Y pada baris ke-1 berarti yang ini, kemudian dikurangi ini X12 kali Y berarti 5 kali Y, kemudian dikurangi X13Z berarti 2 kali Z, kemudian dibagi X11 berarti dibagi 10 gitu. Nah, untuk Fy sama Fz-nya juga sama dengan cara demikian. Kemudian setelah mendefinisikan ketiga fungsi, kita definisikan nilai awalnya X, Y, Z, kemudian ini adalah kita definisikan X1, Y1, Z1 adalah untuk variabel tempat menampung setelah perhitungan di dalam iterasi nantinya. Nah, kemudian ini adalah I, variabel I adalah sebagai iterasinya, kemudian ada variabel hasil di sini untuk menyimpan hasilnya. Nanti hasilnya kita simpan dalam data frame ya. Data frame-nya isinya adalah kolom iterasi, kolom X, Y, Z sama kolom error dari X, Y, Z-nya. Nah, kemudian dia memulai iterasinya gitu. Selama I kurang dari max iterasi gitu. I-nya nambah 1 artinya iterasi mulai jalan. Kemudian dia menghitung X yang baru dengan menggunakan fungsi yang kita buat tadi, Fx. Nah, kemudian setelah itu kita hitung errornya. Kemudian kita tambahkan ke dalam data frame tadi hasilnya. Setelah itu kita hitung Y baru. Nah, dalam menghitung Y baru ini kita menggunakan X yang baru ya, X1 bukan X0 gitu. Setelah itu kita hitung error lagi, kita masukkan hasilnya ke data frame lagi. Kemudian kita menghitung Z baru dengan menggunakan X nilai yang baru dan Y yang baru, kemudian kita hitung errornya, kemudian dimasukkan ke data frame hasil tadi. Nah, kemudian di sini kita cek errornya nih. Errornya itu apakah semuanya sudah lebih kecil dari toleransi yang kita tetapkan atau enggak gitu. Kalau iya maka break, artinya loopingnya berhenti gitu. Kalau enggak berarti nilai X0, Y0, Z0 kita ganti dengan yang baru tadi. Setelah itu dia akan kembali ke looping awal gitu. Nah, setelah max iterasinya tercapai atau toleransinya ini sudah lebih kecil semua dari toleransi yang ditetapkan, maka kita returnkan hasil gitu. Nah, jadi kita coba ini dulu jalankan, kita run biar fungsinya terdefinisi, kemudian kita coba kita run hasil Gauss Seidel XY. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Dia ada sebuah data frame, ada kolom iterasi X, Y, Z sama error masing-masing gitu. Dan kalau kita lihat ternyata dia itu berhentinya pas iterasi ke-14. Berarti dia itu berhentinya ketika errornya sudah lebih kecil dari toleransi error yang ditetapkan gitu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ternyata harga 1 kg udang 75.000, 1 kg daging sapi 100.000, dan 1 kg telur adalah 27.500. Berarti sudah sama dengan cara cepat yang kita gunakan tadi. Nah, oke, sudah sama ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi kami dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.